Seorang warga Palembang kehilangan keempat roda beserta velg mobilnya yang terparkir di halaman rumah. Aksi spesialis pembobol minimarket dengan cara menjebol plafon toko berakhir. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka mengakui telah beraksi 4 kali. Menjelang misa Natal, Polda Bengkulu memastikan keamanan dengan menyiagakan ratusan personel di berbagai titik. Pengamanan diperketat melalui sterilisasi gereja. Selamat pagi saudara, bertepatan dengan Hari Natal 2025, kami mengucapkan selamat Hari Natal bagi yang merayakannya. Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kami awali Kompas Pagi, saudara. Seorang warga Palembang kehilangan keempat roda beserta velg mobilnya yang terparkir di halaman rumah. Kejadian itu viral usai pemilik mobil mengunggah video peristiwa itu ke media sosial. Ya Allah, men, ya fokus malam. Dalam video yang viral di media sosial, salah seorang warga memperlihatkan kondisi mobil pasca 4 roda beserta velgnya raib dicuri. Peristiwa ini terjadi di kawasan Ilir, Barat 1 Palembang pada Selasa 23 Desember 2025. ART pemilik mobil menerangkan, majikannya mendapati kondisi mobil tanpa ban dan velg pada pagi hari di halaman rumah. Diduga pelaku pencurian beraksi pada dini hari, karena salah satu penghuni rumah sempat mendengar suara pukul namun tak sempat keluar. Pelaku juga memasang tali di sela kunci pintu, agar penghuni rumah tidak keluar. Pencurian ini baru kali pertama selama beberapa tahun terakhir. Mobil selalu diparkirkan di tempat yang sama. Jam 12 malaman. Oh, semalam? Iya, semalam, tadi malam. Oh, ada berapa ban yang diambil? 4. Ketahuannya gimana yuk? Ya pas pagi-pagi, bangun pagi keluar kan, ban mobilnya sudah ganti lagi. Oh, sudah ganti lagi ya? Iya. Ada CCTV nggak? Ya, ada. Sudah buat laporan belum? Belum. Oh, belum ya? Siang bisa keluar. Memang di sini rawan kejahatan atau gimana yuk? Selama ini tidak juga sih, baru. Pemilik mobil sudah melaporkan kejadian ini ke polisi dan berharap pelaku dapat segera tertangkap. Reski Oktora, Muklas Differential, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu sempat dilaporkan hilang selama 2 hari. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan ditemukan tewas mengapung di anak Sungai Musi. Warga Jalan Ki Kemas Rindo, Lorong Waspada, Kertapati, Palembang dikejutkan dengan penemuan jenazah seorang pria yang mengapung di anak Sungai Musi pada Selasa 23 Desember 2025 siang kemarin. Menerima laporan warga, tim Inafis Polrestabes Palembang mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah. Berdasarkan pemeriksaan awal, korban diduga meninggal dunia sejak 2 hari sebelumnya. Identitas korban diketahui Marwan, 38 tahun, seorang sopir. Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban sempat dilaporkan keluarga hilang selama 2 hari. Ketika sudah ditemukan, sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari keterangan keluarga sendiri, memang terkait korban ini memiliki riwayat penyakit. Itu diduga sudah meninggal berapa hari, Bang? Sekitar 2 hari yang lalu. Ada luka-luka, Bang, kalau diperiksa? Setelah dilakukan pemeriksaan tadi tidak ditemukan luka-luka. Pihak keluarga memilih tidak membuat laporan polisi terkait kematian korban. Hasil pemeriksaan tidak menemukan tanda kekerasan pada tubuh korban, serta diketahui korban tidak memiliki riwayat penyakit. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satgas Pangan Kota Palembang melakukan inspeksi mendadak di Pasar Sekip Ujung untuk memastikan harga bahan pokok tetap stabil dan aman dikonsumsi masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru. Polrestabes Palembang bersama Forkopimda yang tergabung dalam Satgas Pangan melakukan sidak di Pasar Sekip Ujung Kota pada Rabu 24 Desember 2025 siang.
Dalam inspeksi tersebut, sejumlah komoditas seperti ayam, telur, dan cabai tercatat mengalami kenaikan harga, namun masih dalam batas wajar akibat tingginya permintaan masyarakat. Bulog turut menyiapkan kupon senilai Rp10.000 untuk warga membeli beras, maksimal pembelian 10 kg per kupon. Menurut Sekda Kota Palembang, sidak digelar untuk memastikan harga bahan pokok tetap stabil dan aman dikonsumsi masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru. Ya, di Kota Palembang terutama di pasar-pasar tradisional memang ada kenaikan dari harga cabai, harga cabai rawit, harga telur yang tidak turun dan harga daging. Karena memang permintaan banyak, apalagi ada program MBG ini, jadi memang permintaan banyak sehingga harga itu. Tapi kenaikannya masih bisa ditolerir ya, jadi masih bisa tidak begitu naik. Tapi itu kita sampaikan bahwa memang ada kenaikan itu karena ada permintaan yang banyak. Ini adalah salah satu upaya langkah-langkah kita untuk mengecek kestabilan harga bahan pokok, dan mungkin jika ada dugaan-dugaan seperti expire dan lain-lain, tentunya semua hal tersebut jika ditemukan tentunya akan kita proses hukum. Namun sampai saat ini masih belum ditemukan. Polisi juga memastikan seluruh bahan pokok aman, karena tidak ditemukan barang kadaluarsa dan menegaskan akan menindak tegas pedagang yang melanggar aturan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yang juga jadi sorotan saudara, 2 minibus di Palembang, Sumatera Selatan menabrak 2 pejalan kaki yang mengakibatkan 1 orang tewas dan 1 lainnya luka berat. Diduga 2 pengemudi minibus melaju dengan kecepatan tinggi dan hilang kendali. Kecelakaan yang melibatkan 2 minibus dan 2 pejalan kaki terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang pada Senin 22 Desember 2025. Insiden tersebut bermula saat kedua minibus melaju beriringan dengan kecepatan tinggi menuju ke simpang Polda Sumsel. Kemudian saat berada di lokasi, salah satu minibus menabrak seorang pejalan kaki yang tengah menyeberang jalan dan membuat korban mengalami luka serius. Satu minibus lainnya diduga menghindari minibus di depannya, banting setir ke arah kanan dan menabrak 1 pejalan kaki hingga tewas. Polisi menyatakan penyebab kecelakaan diduga kelalaian pengemudi yang hilang kendali akibat melaju dengan kecepatan tinggi. Warga di sini yang melihat kejadian, tapi untuk sopir yang nabrak mobil 2 ini lari sopirnya, mobil ditinggalkan. Sedangkan korban kita kan mau nyebrang dari rumah sakit ke sana mau seberang ini. Nah, karena mobil 2 ini ringan, jalannya cepat, jadi nabrak yang korban kita lagi nyebrang ini. Kedua korban kecelakaan dibawa ke Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang untuk mendapat perawatan, sedangkan korban yang tewas masih menunggu keluarga. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, pencuri mesin cuci milik seorang warga di Palembang terekam kamera pengawas. Cara pelaku melakukan aksinya dengan memanjat pagar rumah saat korban tidur. Mesin cuci milik seorang warga perumahan PNS Ogan Permata Indah, Jakabaring, Palembang hilang saat pemilik akan mencuci pakaian pada Minggu 21 Desember 2025 pagi lalu. Ia kemudian memeriksa rekaman kamera pengawas. Ternyata mesin cuci miliknya dicuri seorang pria. Dalam rekaman itu, pelaku seorang diri menggotong mesin cuci milik korban. Pelaku melakukan pencurian diduga dengan memanjat pagar tembok rumah dengan memanfaatkan meja akuarium. 5:30, mama tuh nak nyuci, jingoan. Mesin cuci lu ada kati lagi kak, di luar posisinya. Sudah baru manggil aku keluar juga. Nah sudah disitulah Hilang mesin cuci. Aku jingok kan pagar tuh udah tegembok. Posisi juga bagian belakang memang temboknya tuh tidak tinggi nian. Aku jingok ada akuarium itu tuh berisi banyu sudah ke bawah, sudah berserakan. Reza Pratama telah melaporkan kasus ini ke Polrestabes Palembang sambil membawa rekaman kamera pengawas untuk membantu polisi mengidentifikasi pelakunya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan, saudara. Informasi dari Lampung.
Aksi spesialis pembobol minimarket dengan cara menjebol plafon toko berakhir. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka mengakui telah beraksi 4 kali. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan 2 pelaku pencurian beraksi mencuri sejumlah barang di sebuah minimarket di kota Bandar Lampung. Rekaman tersebut menjadi petunjuk penting untuk polisi dalam mengungkap kasus ini. Berbekal bukti rekaman CCTV, Satreskrim Polresta Bandar Lampung membekuk 1 tersangka, AN, beserta barang bukti hasil curian. Sementara 1 pelaku lainnya masih dalam pencarian. Dari hasil pemeriksaan, pelaku menjalankan aksinya dengan menjebol plafon minimarket yang tutup, lalu membawa kabur dagangan dan sejumlah barang berharga. 4 kali melakukan pencurian terhadap ruko Alfamart di wilayah Keteguhan 2 kali, di wilayah Sukarame 1 kali, dan di wilayah Padang Cermin Pesawaran 1 kali. Terhadap yang terduga pelaku kemudian kita amankan di Polresta Bandar Lampung. Karena perbuatannya, tersangka terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Sementara polisi terus memburu tersangka lain AP yang identitasnya sudah diketahui. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Sementara dari Bangka, Saudara, penetapan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagai tersangka dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Bareskrim Polri tak mengganggu jalannya pemerintahan daerah. Pemerintah provinsi memastikan roda pemerintahan tetap berjalan. Wakil Gubernur Bangka Belitung Heliana ditetapkan sebagai tersangka dugaan penggunaan ijazah palsu. Penetapan tersebut dilakukan Bareskrim Polri di Jakarta dan telah diberitahukan resmi pada pemerintah provinsi. Menyikapi perkembangan itu, Gubernur Bangka Belitung melaporkan perkara tersebut pada Menteri Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Meski demikian, pemerintah daerah memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal dan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Di mana Ibu Wagub ini adalah urusan pribadi, ya, urusan pribadi di mana dia dikenakan menggunakan dokumen palsu alias ijazah palsu, katanya begitu kan. Jadi ini adalah ranah hukum yang harus dilaksanakan. Dan bagi saya tidak ada kaitan dengan saya, karena waktu beliau mencalonkan wakil gubernur, beliau pakai ijazah SMA, ya. Nah, kita berharap dengan kasus ini, ibu ini bisa melaksanakan tugas dia untuk menyelesaikan kasus hukumnya di Mabes Polri. Hingga kini Wakil Gubernur belum memberikan keterangan terkait penetapan status tersangka tersebut. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Sementara itu, penyidik Polda Jambi kembali menetapkan 3 tersangka lain dalam dugaan korupsi dana alokasi khusus Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Perkara ini diduga menyebabkan kerugian negara mencapai 21 miliar rupiah. Setelah sebelumnya menetapkan 4 tersangka, penyidik Polda Jambi kembali menetapkan 3 tersangka lain dalam dugaan korupsi dana alokasi khusus pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Ketiga tersangka tersebut masing-masing VA, mantan kepala dinas, B, kuasa pengguna anggaran, serta D, pihak swasta. Mereka diduga terlibat dalam dugaan korupsi proyek pengadaan alat praktik SMK tahun anggaran 2021 yang mengakibatkan kerugian negara mencapai 21 miliar rupiah. Itu nanti hasil, kan belum diperiksa, hasil dari kesimpulan penyidik, apakah memang perlu dilakukan penahanan, apakah tidak. Ya, kita lihat nanti hasil pemeriksaan, apakah dia kita panggil ngeles atau bagaimana, itu kan nanti perkembangan. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, ketiganya belum ditahan. Penyidik menyebutkan pemeriksaan lanjutan masih akan dilakukan sementara para tersangka dinilai kooperatif. Wiradani Damanik, Kompas TV, Kota Jambi, Jambi. Yang juga jadi sorotan saudara menjelang misa Natal. Polda Bengkulu memastikan keamanan dengan menyiagakan ratusan personel di berbagai titik. Pengamanan diperketat melalui sterilisasi gereja, termasuk penerjunan tim penjinak bom
untuk memastikan ibadah berlangsung aman. Wakapolda Bengkulu Brigjen Diki Sondani melakukan pemeriksaan ke sejumlah gereja di Kota Bengkulu pada Rabu 24 Desember 2025 siang. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pengamanan serta kenyamanan umat Kristiani dalam menjalankan ibadah Natal. Polda Bengkulu menyiagakan sekitar 800 personel untuk pengamanan baik di dalam maupun di sekitar gereja. Pengamanan diperkuat dengan sterilisasi gereja menjelang misa Natal malam dan perayaan Natal keesokan harinya dengan melibatkan tim penjinak bom. Ya, nanti J-3 kita akan melakukan sterilisasi oleh unit Gegana, jadi satuan J-bom. Jadi sekitar dalam gereja maupun di lingkungan gereja juga ya kita akan lakukan sterilisasi, jangan sampai ada orang yang menaruh bom atau sejenisnya lah. Nah, kemudian nanti pada saat kebaktian juga dilaksanakan. Pada saat malam Natal, jadi personel Polri juga akan melakukan pemeriksaan juga, ya masyarakat yang masuk mungkin akan diperiksa, jangan bawa senjata tajam, senjata api. Jadi insya Allah ya pengamanan ini kita lakukan ya baik di ring 1, ring 2, dan juga ring 3. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan, memastikan seluruh rangkaian perayaan Natal di Bengkulu berlangsung aman, tertib, dan tanpa kendala. Bayazil Ar-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Sementara itu, libur Natal dan Tahun Baru 2026 operasional angkutan barang di Bengkulu dibatasi. Pengaturan lalu lintas ini diterapkan untuk menjaga keselamatan, ketertiban, serta kelancaran arus kendaraan yang diperkirakan meningkat selama masa libur. Selama masa libur Natal dan Tahun Baru, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 3 Bengkulu bersama Dinas Perhubungan memperlakukan pembatasan operasional angkutan barang. Kebijakan ini ditetapkan untuk menjamin keselamatan, ketertiban, serta kelancaran arus lalu lintas di wilayah Bengkulu yang diperkirakan meningkat. Pengaturan lalu lintas mulai diberlakukan sejak 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Pembatasan menyasar kendaraan barang dengan 3 sumbu atau lebih, kendaraan dengan kereta tempelan atau gandengan, serta angkutan bahan tambang dan material bangunan seperti tanah dan pasir. Kendaraan jenis tersebut dilarang melintas pada pukul 6 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Namun ketentuan ini tidak berlaku bagi angkutan bahan bakar minyak, ternak, pupuk, bahan pokok, serta kendaraan yang digunakan untuk penanganan bencana. Angkutan barang, khususnya barang-barang yang boleh masuk itu ke Bengkulu, terutama seperti sembako, ya bahan pokok, kemudian bahan pangan, kemudian ada lagi untuk bahan bakar ya BBM, kemudian ada lagi untuk pengiriman uang, terus paket-paket dan segala macam. Jadi yang kalau tidak boleh itu biasanya batu bara, nggak bisa. Pembatasan ini diharapkan menjadi pedoman bagi pelaku usaha angkutan barang sekaligus mendukung kelancaran lalu lintas selama periode libur Natal dan Tahun Baru. Bayazil Ar-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Demikian tadi saudara sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Pagi, saudara. Seorang warga negara asing asal Amerika Serikat kehilangan uang mencapai 29 juta rupiah di rumah kontrakannya di kawasan Pelaju, Palembang. Bersama pemilik kontrakan, korban melapor ke polisi. Baik Fahed, WNA asal Amerika Serikat, melaporkan pencurian yang dialaminya ke Polrestabes Palembang. Korban didampingi pemilik kontrakan tempat ia tinggal mengungkapkan, kejadian itu bermula saat sepulangnya dari berolahraga mendapati uang yang disimpan di lemari raib. Uang tersebut terdiri beberapa mata uang asing, $1.000 Amerika Serikat, Rp2.000, Rp1.000 Filipina, dan lainnya, dengan total mencapai 29 juta rupiah lebih. Diketahui korban baru 1 minggu tinggal di kontrakan tersebut dan bekerja di sebuah perusahaan.
Pemilik kontrakan tidak menemukan kerusakan pada pintu atau jendela kamar yang ditempati korban. Asal mana ya? Asal Amerika. Nah, dia kehilangan tuh Kak, mana Pak? Pada aktivitas badminton. Ngecek? Di tasnya hilang. Sudah hilang. Posisi duit di mana? Di kamar. Di rumah kontrakan? Di rumah kontrakan. Duit apa Kak yang hilang tuh? Duit dolar sama India, mata uang India. Mata uang India ya. Berapa Kak totalnya? 29 juta rupiah. Laporan korban kini dalam penyelidikan polisi untuk mengungkap pelaku pencurian. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, seorang karyawan di Ogan Kompring Ilir, Sumatera Selatan menganiaya rekannya. Akibatnya korban menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengalami luka tusuk. Motif penganiayaan karena masalah pribadi. Aang Ramadoni, warga Kalidoni, Palembang harus menjalani perawatan di rumah sakit usai dianiaya rekannya. Peristiwa itu terjadi di salah satu perusahaan di Ogan Kompring Ilir pada 19 Desember 2025 lalu. Bermula saat keduanya tengah istirahat, pelaku mempersoalkan hal pribadi yang membuat korban marah dan meninggalkan pelaku. Malam harinya pelaku yang tidak senang menantang korban melalui pesan WhatsApp sebelum akhirnya pelaku mendatangi korban dengan membawa senjata tajam. Pelaku kemudian menusuk korban dan memukulnya hingga korban tak berdaya akibat luka serius. Usai menganiaya korban, pelaku melarikan diri dari mes. Saya itu sebenarnya mungkin dia pikir bercanda karena aku mesang. Cuman bagi wong yang normal itu recehan lah ngomongnya. Mana bini kau, pacakku ini biar punya anak. Dua nak tidur, habisnya mbak lah sih. Habis itu kan langsung ngomong ke kan, kalau dia nggak usah lagi aku ngomong itu, kurang ajar aku ngomong kayak itu kan omongan kayak itu tuh, pecah ke kepala kau, diam habis itu dulu. Setelah sampai mes, baru dia nantang. Nantangnya lewat langsung apa ya? Lewat chat. Langsung kita temui Kak? Langsung kita ditemui ya. Kita ngalami luka di mana Kak? Ini itu di lengan, di ini sama di bagian perut ini sama punggung. Total luka tusuknya berapa? 6. Nah kita tangan kosong. Sedangkan dia pakai pisau kan. Keluarga korban lalu melaporkan peristiwa itu ke polisi. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Memasuki puncak musim hujan, pemerintah Kota Palembang memperkuat mitigasi. Tim siaga ditempatkan di setiap kecamatan dan kelurahan untuk mengantisipasi potensi genangan dan dampak banjir di berbagai wilayah kota. Pemerintah Kota Palembang memperkuat mitigasi menghadapi puncak musim hujan. Tim siaga telah disiapkan di seluruh kecamatan dan kelurahan mengantisipasi potensi genangan air serta kemungkinan bencana lainnya. Upaya mitigasi dilakukan secara terpadu melalui koordinasi lintas instansi, termasuk BPBD dan unsur Forkopimda. Pemerintah kota juga terus memantau kinerja tim di lapangan agar langkah pencegahan berjalan optimal. Selain itu, BPBD dan Dinas Sosial diminta tetap bersiaga, baik dari kesiapan peralatan kebencanaan maupun ketersediaan logistik. BPBD saya suruh untuk selalu standby, baik itu standby perahu karet, Dinas Sosial juga standby kaitan dengan masalah bahan makanan dan lain sebagainya. Saya sudah minta Mas Ega untuk selalu rutin merapatkan hal ini. Data Dinas PUPR Kota Palembang saat ini tercatat 50 titik genangan air yang tersebar di 18 kecamatan di Kota Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sepanjang tahun 2025, Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan menerima 201 laporan dugaan maladministrasi terkait penundaan pelayanan publik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 113 aduan tercatat untuk pemerintah daerah. Sepanjang tahun 2025, Ombudsman Perwakilan Sumsel menerima 404 laporan keluhan pelayanan publik. Dari jumlah tersebut, 346 laporan telah ditindaklanjuti, sementara sisanya masih dalam proses penanganan. Dari laporan yang sudah ditindaklanjuti, pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi ini menjadi instansi yang paling banyak diadukan dengan total 113 laporan.
Keluhan masyarakat didominasi dengan maladministrasi, berupa penundaan pelayanan sebanyak 201 laporan, disusul tidak diberikannya pelayanan dalam 99 laporan. Kondisi ini mendorong Ombudsman untuk menekankan pentingnya penguatan sistem pengelolaan pengaduan di setiap instansi, agar proses terhadap keluhan masyarakat lebih cepat dan efektif. Sejumlah laporan yang belum ditindaklanjuti akan menjadi fokus utama Ombudsman Sumsel, seiring upaya berkelanjutan memantau dan mengawasi pelayanan publik yang telah dilaporkan. Banyak, jadi kalau kita lihat instansinya ini banyak nih. Ada sektor pertanahan, ada sektor kesehatan, ada sekolah, masalah sekolah, ada pemerintah daerah, bahkan terakhir misalnya masalah di Kementerian Perhubungan seperti itu. Pelayanan publik diharapkan tidak lagi berhenti pada slogan semata, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai layanan yang memudahkan. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi olahraga, saudara, sempat diterpa isu tidak akan berlaga. Manajemen memastikan Sriwijaya FC tetap tampil menghadapi PSMS Medan. Kepastian itu sekaligus menegaskan para pemain akan segera berkumpul dan bersiap menjalani laga pada pekan ini. Jelang bergulirnya lanjutan kompetisi Championship akhir pekan ini, Sriwijaya FC sempat diterpa isu tak melakoni laga kontra PSMS Medan. Isu tersebut dibantah manajemen yang memastikan Laskar Wongkito tetap turun bertanding sesuai jadwal. Manajemen Sriwijaya FC juga memastikan seluruh pemain akan segera berkumpul di Palembang pada pekan ini. Setibanya di Kota Pempek, skuad asuhan Budi Sudarsono menjalani persiapan untuk menghadapi laga melawan PSMS Medan. Kita rencananya itu untuk langsung persiapan untuk laga home ya. Belum ada obrolan untuk bicara masalah cicil. Tapi kalau misalnya ada pemain yang pengen trial datang, ya kita sambut ya, kita terima. Karena memang kita sekalian juga butuh pemain untuk ketika bursa transfernya terbuka ya. Kalau ada yang datang ya tetap pasti diterima. Sebelumnya, Sriwijaya FC sempat berada dalam sorotan setelah menghadapi gugatan di Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait permohonan pernyataan pilot dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Namun kondisi tersebut dipastikan tidak mengganggu kesiapan tim menjelang pertandingan akhir pekan ini. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kami jeda sejenak, saudara, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih, saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Ya Allah, men, ya fokus malam. Dalam video yang viral di media sosial, salah seorang warga memperlihatkan kondisi mobil pasca 4 roda beserta velgnya raib dicuri. Peristiwa ini terjadi di kawasan Ilir, Barat 1 Palembang pada Selasa 23 Desember 2025. ART pemilik mobil menerangkan, majikannya mendapati kondisi mobil tanpa ban dan velg pada pagi hari di halaman rumah. Diduga pelaku pencurian beraksi pada dini hari, karena salah satu penghuni rumah sempat mendengar suara pukul namun tak sempat keluar. Pelaku juga memasang tali di sela kunci pintu, agar penghuni rumah tidak keluar. Pencurian ini baru kali pertama selama beberapa tahun terakhir. Mobil selalu diparkirkan di tempat yang sama. Jam 12 malaman. Oh, semalam? Iya, semalam, tadi malam. Oh, ada berapa ban yang diambil? 4. Ketahuannya gimana yuk? Ya pas pagi-pagi. Pagi keluar kan, ban mobil ini sudah ganti lagi. Oh, sudah ganti lagi ya? Iya. Ada CCTV nggak? Ya, ada ya. Sudah buat laporan belum? Belum. Oh, belum ya? Siang insya. Memang di sini rawan kejahatan atau gimana ya? Selama ini tidak juga sih, baru. Pemilik mobil sudah melaporkan kejadian ini ke polisi dan berharap pelaku dapat segera tertangkap. Reski Oktora, Muklas Differential, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan 2 pelaku pencurian beraksi mencuri sejumlah barang di sebuah minimarket di Kota Bandar Lampung. Rekaman tersebut menjadi petunjuk penting untuk polisi dalam mengungkap kasus ini. Berbekal bukti rekaman CCTV, Satreskrim Polresta Bandar Lampung membekuk 1 tersangka, AN, beserta barang bukti hasil curian.
Sementara satu pelaku lainnya masih dalam pencarian. Dari hasil pemeriksaan, pelaku menjalankan aksinya dengan menjebol plafon minimarket yang tutup, lalu membawa kabur dagangan dan sejumlah barang berharga. 4 kali melakukan pencurian terhadap ruko Alfamart di wilayah Keteguhan 2 kali, di wilayah Sukarame 1 kali, dan di wilayah Padang Cermin Pesawaran 1 kali. Terhadap yang terduga pelaku kemudian kita amankan di Polresta Bandar Lampung. Karena perbuatannya, tersangka terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Sementara polisi terus memburu tersangka lain AP yang identitasnya sudah diketahui. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Wakapolda Bengkulu Brigjen Diki Sondani melakukan pemeriksaan ke sejumlah gereja di Kota Bengkulu pada Rabu 24 Desember 2025 siang. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pengamanan serta kenyamanan umat Kristiani dalam menjalankan ibadah Natal. Polda Bengkulu menyiagakan sekitar 800 personel untuk pengamanan baik di dalam maupun di sekitar gereja. Pengamanan diperkuat dengan sterilisasi gereja menjelang misa Natal malam dan perayaan Natal keesokan harinya dengan melibatkan tim penjinak bom. Ya, nanti J-3 kita akan melakukan sterilisasi oleh unit Gegana, jadi satuan Jibom. Jadi sekitar dalam gereja maupun di lingkungan gereja juga, ya kita akan lakukan sterilisasi, jangan sampai ada orang yang menaruh bom atau sejenisnya lah. Nah, kemudian nanti pada saat kebaktian juga dilaksanakan. Pada saat malam Natal, nanti personel Polri juga akan melakukan pemeriksaan juga, ya masyarakat yang masuk mungkin akan diperiksa, jangan bawa senjata tajam, senjata api. Jadi insya Allah ya keamanan ini kita lakukan ya baik di ring 1, ring 2, dan juga ring 3. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan, memastikan seluruh rangkaian perayaan Natal di Bengkulu berlangsung aman, tertib, dan tanpa kendala. Bayazil Ar-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita Kompas Pagi, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat Hari Natal bagi yang merayakan, dan sampai jumpa.